Tak terasa 3 bulan lebih sudah kita lalui, menapaki hari-hari sulit di tengah pandemi ini. Sudah pasti, COVID-19 menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat akhir-akhir ini. Hal ini berdampak besar bagi tatanan kehidupan bangsa ini, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi, ditambah lagi dengan isu-isu konspirasi. Pemerintah pun tak tinggal diam. Berbagai kebijakan digencarkan oleh pemerintah, dari mulai PSBB hingga new normal yang saat ini kita lalui. Lalu apa sih new normal ini? Bagaimana kebijakan dan implementasinya? Sudah efektifkah diterapkan di era pandemi ini? Kita akan ulas bersama KKNDR UINSA dari berbagai perspektif di dunia kesehatan, pendidikan, hukum, dan ekonomi. Jadi jangan di-skip videonya dan stay tune ya. Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa, ditelusuri dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun, dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Kasus adalah 450 orang, sehingga total menjadi 7.135 orang. Totalnya menjadi 19.189 orang. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ya, beraktivitas ya, dan
kita memang harus berkompromi dengan COVID. Apa kabar semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Meskipun sekarang ini sudah diberlakukan new normal, kita harus tetap stay safe and positive. Di masa pandemi kali ini, semua aktivitas yang sudah kita rencanakan tertunda, bahkan di dunia pendidikan. Pendidikan yang tadinya cara belajarnya itu secara tatap muka, namun sekarang berubah dan menjadi daring, yaitu belajar di rumah secara online. New normal kali ini di dunia pendidikan sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, di mana pembelajaran di daerah zona hijau bisa dilakukan secara tatap muka, namun tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan. Peran orang tua, guru sangat diperlukan agar mereka bisa memantau para pelajar agar mematuhi protokol kesehatan, agar bisa memutus penyebaran COVID-19. Di new normal kali ini kita harus menyaring informasi yang masuk kepada kita agar kita tidak termakan akan berita hoax, dan malah kita jangan menjadi orang yang suka menyebarkan berita hoax. Jadi saat kita mendapatkan informasi, biasakan skeptis saat kita mendapatkan informasi tersebut. Skeptis itu yaitu kita tidak mudah percaya dan selalu berkehati-hatian terhadap tindakan orang lain. Cari sumber yang akurat dan bertanya kepada orang yang berkompeten. Dan yang terakhir, kita tahan tangan kita dan jari kita untuk menyebarkan berita hoax sebelum kita mendapatkan sumber yang sebenarnya. New normal di dunia pendidikan kali ini harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Jangan sampai wabah kasus ini bertambah dan menimbulkan masalah baru, yakni meningkatnya COVID-19 di klaster pendidikan. Tetap stay safe and positive. Kita memang harus
Kunci dari new normal adalah menyesuaikan diri. Maka dari itu, UMKM ataupun produsen di luar sana harus berjalan bersama, open-minded, selalu belajar dengan hal-hal baru. UMKM harus mampu beralih ke digital, karena pada masa pandemi ini telah merubah tatanan kehidupan sehari-hari. Marketplace adalah solusi alternatif yang tepat. Di Indonesia sendiri, kita bisa jumpai dari mulai Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Dan untuk para konsumen, mulailah memperketat perencanaan keuangan karena kita tidak tahu pandemi ini berakhir sampai kapan. Perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan jangan lupa dana darurat tetap diprioritaskan dalam pandemi ini. Sulit itu pasti, tapi kita harus tetap bergerak. New normal bukan ajang keberanian, melainkan upaya pemulihan. Tetap sehat, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa hukum. Hai sobat hukum, udah tahu belum isu tentang new normal? Pemerintahan kita, khususnya Menteri Kesehatan, telah menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01-TT07-Menkes-328-2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Jadi Kemenkes dalam merespon new normal, dia telah membuatkan keputusan Menteri Kesehatan loh. Dalam hal apa? Dalam hal panduan bagaimana perkantoran dan industri selama masa pandemi ini. Di situ telah dijelaskan protokolnya sangat jelas. Selanjutnya sobat hukum, udah tahu belum? Nih, kemarin kan pada masa PSBB, Kapolri tidak membolehkan masyarakat untuk berkerumun. Nah sekarang maklumat tentang tidak boleh berkerumun itu sudah dicabut loh. Berdasarkan koran Madura, kita bisa dilihat. Nah ini Jenderal Idam Aziz telah mencabut maklumat itu. Tuh berdasarkan nomor STR garing 368 garing 6 garing OPS titik 2 garing 2020 tanggal 25 Juli 2020 tentang perintah kepada jajaran mengenai pencabutan maklumat Kapolri dan upaya mendukung kebijakan adaptasi baru atau new normal. Sahabat hukum harus tahu nih perkembangan. Terus selanjutnya sahabat hukum udah tahu belum? Di dalam dunia pendidikan, pemerintahan kita juga telah mengatur protokol-protokolnya. Inilah bentuk aktif dan responsif pemerintah. Bisa dilihat. Jadi pemerintah kita dalam menunjang new normal itu sudah sangat maksimal. Itulah aturan-aturan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya sahabat hukum udah tahu belum? Kira-kira daerah apa saja sudah yang bakal menerapkan new normal ini? Ada 102 daerah ya sobat hukum. Itu berdasarkan Detik News. Lampung, Aceh, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur semuanya sudah mempersiapkan untuk melakukan new normal.
New normal, sebuah tatanan kehidupan baru akibat munculnya COVID-19, menuntut untuk beradaptasi, berkompromi, dan berdamai dengan keadaan ini. Tentu bukan hal yang mudah, sadar akan kewajiban mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai new normal ini sebagai ajang seleksi alam. Mengesampingkan ego adalah hal yang harus dilakukan. Tak perlu saling menyalahkan dan membebankan. Pemerintah maupun masyarakat perlu bersinergi mengatasi pandemi ini untuk keberlangsungan kehidupan. Kita perlu ingat, setiap peristiwa akan meninggalkan jejak pelajaran. Alam sedang mengajarkan hal-hal baru. Bagaimana cara terbaik untuk melihat kehidupan? Sudah saatnya kita hidup berdampingan, saling menjaga, membantu, dan peduli sesama. Selamat datang di kehidupan new normal. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan.